Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas desain prinsip atau penerapan sistem Total Quality Management untuk subsistem HRD dan subsistem pemasaran. Perencanaan sistem Total Quality Management di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya Total Quality Management atau TQM didefinisikan sebagai suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus kepada pelanggan dengan cara meningkatkan performance atau kinerja secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses. Saya bekerja di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik atau biasa disebut dengan BMPAT, yang merupakan institusi di bawah Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian. BMPAT merupakan satuan kerja dengan status badan layanan umum yang telah banyak berkontribusi pada bidang industri di tanah air, yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, standarisasi, sertifikasi, dan inspeksi teknik dalam rangka pengembangan industri bahan dan barang teknik. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas desain prinsip TQM untuk subsistem HRD, khususnya dalam seleksi penerimaan karyawan, dan untuk subsistem pemasaran, khususnya dalam menjaring dan mempertahankan konsumen. Dalam rangka melaksanakan peningkatan kualitas, perlu dilakukan dengan berbagai metode. Untuk subsistem HRD di sini, saya menggunakan metode Deming yang dikenal dengan PDCA, Plan Do Check Act. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Seward, kemudian dikembangkan lagi oleh Deming. Siklus PDCA tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, plan, identifikasi masalah dan mengembangkan rencana perbaikan. Ini merupakan langkah setelah dilakukan pengujian ide perbaikan masalah. Rencana perbaikan disusun secara jelas dan terperinci, serta menetapkan sasaran dan target yang harus dicapai. Kemudian do, melaksanakan rencana dan membentuk tim. Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil yang pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana, harus dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin, agar sasaran dapat dicapai. Kemudian cek, evaluasi rencana. Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai. Memeriksa atau meneliti hasil merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada dalam jalur sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. Dan yang terakhir action, corrective action, melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan, yang didasarkan pada hasil analisis. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama untuk berjalannya kelangsungan suatu perusahaan. Keberhasilan perusahaan tergantung pada organisasi yang ada pada perusahaan. Sumber daya manusia sangat berhubungan erat dengan kepegawaian yang mempunyai tujuan mendapatkan dan mengembangkan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, maka setiap perusahaan atau instansi menjalankan sistem perekrutan calon karyawan yang tepat. Dalam proses penerimaan karyawan harus melalui perekrutan dan seleksi. Perekrutan yaitu penarikan atau pencarian karyawan baru yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan perusahaan untuk calon karyawan baru. Sedangkan seleksi yaitu pemilihan calon karyawan yang sudah sesuai dengan persyaratan dari perusahaan yang mempunyai kesesuaian dengan yang dibutuhkan perusahaan. Penerimaan karyawan di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik mempunyai dua jalur penerimaan, yaitu PNS dan non-PNS. B4T sangat memerlukan karyawan yang memiliki inovasi dan kreativitas serta mempunyai keahlian yang baik. Maka dari itu, untuk proses perekrutan dan seleksi calon karyawan baru perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tujuan adanya suatu perekrutan dan seleksi karyawan adalah untuk mendapatkan karyawan yang tepat dan berkualitas, sehingga karyawan dapat dituntut untuk bekerja secara optimal.
Dalam rencana penerapan TQM pada subsistem HRD, khususnya dalam seleksi penerimaan karyawan, proses penerimaan karyawan harus sangat selektif dalam menyeleksi calon karyawan baru. Hal pertama yang dilakukan yaitu merencanakan proses penerimaan karyawan secara transparan, akuntabel, dan objektif. Kemudian, perusahaan mengimplementasikan rencana tersebut dan membentuk tim yang mempunyai tugas-tugas di mana harus mencari dan menyeleksi karyawan sesuai dengan syarat dan keahliannya. Dengan cara seperti pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas, persyaratan sesuai dengan bidang keahlian dan tidak diskriminatif, proses seleksi yang adil dan sesuai kompetensi. Alat seleksi seperti tes kemampuan dasar dan bidang, tes kepribadian, wawancara disusun dengan pendekatan yang berorientasi pada problem solver dan teamwork. Dan yang terakhir, pengumuman hasil seleksi secara terbuka. Setelah proses penerimaan karyawan telah dilakukan, maka tim dapat mengevaluasi proses penerimaan karyawan apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Kemudian, karyawan baru yang diperoleh dari hasil rekrutmen dan seleksi juga perlu dievaluasi. Apakah hasil dari penerapan rencana tersebut mendapatkan karyawan yang sesuai dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu lakukan koreksi atau tindakan penyesuaian jika diperlukan, atau terdapat masalah pada hasil penerapan yang sudah dijalankan, supaya tidak terulang kembali permasalahan yang terjadi. Kemudian, untuk subsistem pemasaran menggunakan metode jurang yang dikenal dengan konsep trilogi kualitas. Total Quality Management merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh pemasaran, terutama dalam industri bisnis yang melibatkan komitmen manajemen dan karyawan secara total dalam usaha mencapai mutu yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari strategi pemasaran untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan. Tanggung jawab manajemen pemasaran pada perusahaan adalah berpartisipasi dalam memberikan strategi untuk membantu perusahaan bersaing pada era global melalui keunggulan kualitas total dan melalui aktivitas pemasaran, seperti riset pemasaran, latihan tenaga kerja, penjual, periklanan, pelayanan pelanggan, dan lain sebagainya. Adapun rincian trilogi itu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, plan, yaitu suatu proses yang mengidentifikasi pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat guna memuaskan pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen dan menentukan segmen pasar. Kemudian pengendalian kontrol, yaitu di mana suatu produk atau jasa dievaluasi kemudian dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Persoalan yang telah diketahui kemudian dipecahkan. Misalnya melakukan benchmarking kepada kompetitor dari segi harga maupun kualitas produk ataupun jasa. Dan yang terakhir yaitu perbaikan atau improvement. Itu suatu proses di mana mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga target dapat dicapai berkelanjutan. Hal ini meliputi cara penanggulangan masalah dan bagaimana cara untuk mencapai target sasaran pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan BMPT yaitu servis. BMPT mempunyai beberapa layanan jasa industri yang sangat diandalkan, seperti bidang standarisasi dengan pengujian produk SNI dan kalibrasi, bidang inspeksi teknik, bidang sertifikasi produk, dan jasa pelatihan teknik yang diakui secara internasional. Untuk menambah pasar dan kebutuhan konsumen yang lebih luas, BMPT menambah serta memperluas ruang lingkup dalam jasa pelayanan industri. Kemudian price. Penentuan harga layanan jasa industri sangat menentukan dalam pendapatan instansi. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Dalam bauran pemasaran, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk atau jasa. BMPT sendiri dalam menentukan harga mengacu kepada peraturan pemerintah. Untuk soal harga relatif lebih murah dibandingkan dengan perusahaan swasta yang memiliki layanan jasa yang sama. Kemudian promotion. Kegiatan promosi merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan. Kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran. Karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen.
sehingga kita dapat memperoleh informasi akurat dari para konsumen mengenai respon produk atau jasa yang kita tawarkan. Untuk kegiatan promosi B4T dilakukan melalui media cetak berbentuk profil perusahaan, brosur, dan media elektronik berbentuk multimedia, dan website layanan jasa teknik B4T, serta promosi melalui kegiatan event-event pameran, diseminasi hasil-hasil lead bank jasa B4T, seminar, dan bisnis gathering. Dalam rencana penerapan TKN menggunakan metode Juran pada subsistem pemasaran, khususnya dalam menjaring dan mempertahankan pelanggan. Hal pertama yang dilakukan yaitu planning. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan survei untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Bisa dilakukan dengan wawancara atau mengisi kuesioner. Kemudian menentukan pasar, merencanakan promosi pada media secara luas, supaya masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui layanan jasa di B4T. Kemudian melakukan kontrol. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan benchmark dengan kompetitor dengan cara membandingkan harga layanan serta kualitas jasa yang dapat dilakukan dengan uji banding. Kemudian memberikan layanan survei kepuasan pelanggan sebagai indikator apakah pelanggan sudah merasa terpenuhi atau belum dengan jasa yang diberikan. Dan memberikan layanan kritik dan saran. Yang terakhir yaitu melakukan improvement. Kegiatan yang dilakukan yaitu membentuk tim yang berfungsi untuk menanggulangi masalah dan mencari inovasi dalam pemasaran. Pelatihan marketing untuk lebih meningkatkan skill dalam pemasaran agar dapat menjaring lebih banyak pelanggan dan dapat mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Dan meningkatkan layanan melalui teknologi informasi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penyampaian materi yang kurang jelas. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.